Beliau, Yang Mulia Biku Santa Cito, seorang biku yang berasal dari Banjarnegara. Saat ini beliau berdomisili di Wihara Mendut, Magelang, Jawa Tengah. Beliau menyelesaikan PhD di Universitas Kelaniya, Sri Lanka pada tahun 2013. Beliau menjadi dosen di Universitas Kelaniya dari tahun 2009 hingga tahun 2012. Saat ini, beliau menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Kertarajasa, Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Ya, demikian tadi video profil dari Yang Mulia Bante Santa Cito. Dan sebelum saya menyapa Yang Mulia Bante Santa Cito, saya persilakan kepada Bapak Ibu yang belum menyalakan kameranya, saya undang untuk menyalakan kamera terlebih dahulu karena supaya Yang Mulia Bante Santa Cito bisa melihat semangat dari Bapak Ibu secara langsung. Baik, langsung saja saya akan menyapa Yang Mulia Bante Santa Cito. Kebetulan beliau juga sudah terhubung bersama dengan kita. Selamat malam Yang Mulia Bante Santa Cito. Ya, selamat malam, Saudara Nanda. Baik, bagaimana kabarnya hari ini, Bante? Kabar baik, sehat, terima kasih. Ya, turut berbahagia atas kabar baiknya, Bante. Kalau tidak salah, dengan Bante Santa Cito ini sudah yang kedua kali, benar ya, Bante? Iya, sepertinya ya 2 kali ini untuk sama di Foundation. Ya, Ya, dan saya lihat di sini masih banyak umat yang semangat, Bante, karena sepertinya tema kita pada malam hari ini sangat menarik sekali, yaitu menjadi bahagia dari dalam. Dan itu sangat cocok sekali ketika dibahas di kondisi seperti ini ya Bante, di kondisi pandemi, banyak orang-orang yang kurang bahagia. Bante, kalau boleh saya tahu, di kondisi pandemi seperti sekarang ini, bagaimana kegiatan keagamaan seperti puja bakti dan lain-lain di Wihara Mendut, Bante? Apakah masih berjalan seperti biasanya, atau saat ini sedang diberhentikan untuk sementara waktu, Bante? Kebetulan memang secara ofisial domisili saya di Biara Mendut. Tetapi untuk tahun ini saya sedang berpuasa di Padepokan Dhamma Diparama. Ya, jadi berada di Batu sekarang untuk berpuasa di sini. Kebetulan di Mendut sendiri di sana ada 2 bante yang berpuasa, Bante Panyawaro dan juga Bante Senajayo. Kalau saya sendiri di sini di Padepokan Dhamma Diparama berpuasa dengan ada 4 bante di sini, termasuk Bante Kantidaro, Bante Jamidu dan juga Bante Silanando. Dan kegiatan sehari-hari karena di sini kan memang mahasiswa ya, mahasiswa Sanmera dan juga Tasilani, ya kita tetap melakukan hal yang kebiasaan kalau pagi dan juga malam tetap ada chanting, ada puja bakti. Yaitu kegiatan keagamaan di sini masih berjalan dengan lancar karena kita satu wihara. Walaupun sebenarnya kita di sini kurang lebih seratusan seratusan yang tinggal di satu wihara karena memang ada Sanmera, Tasrani dan juga ada para kapia yang tinggal di sini. Ya. Iya, Bante. Tapi tidak masalah seperti itu, Bante, karena bisa dengan menjaga kesehatan ya, Bante. Betul sekali ya, kita tetap menjaga protokol kesehatan. Iya, benar, Bante. Bapak, Ibu, dan kalian Amita, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan uraian Dhamma di sana dari Yang Mulia Bante Santa Cito setelah kita bercakap-cakap dengan Yang Mulia Bante Santa Cito mengenai tema kita pada malam hari ini, yaitu menjadi bahagia dan sejahtera. Dan kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk dapat mendengarkan Dhamma di sana dari Yang Mulia Bante Santa Cito dengan fokus, karena seperti Q&A Dhamma sebelumnya, di Q&A Dhamma pada malam hari ini kita juga akan ada sesi kuis dengan hadiah spesial berupa 1 buah Buddha Rupang yang akan diberikan kepada 1 orang pemenang saja. Untuk itu, saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk dapat mendengarkan uraian Dhamma di sana dengan fokus, karena pertanyaan dan jawaban itu diambil dari materi Dhamma di sana dari Yang Mulia Bante Santa Cito. Baik, langsung saja untuk selanjutnya adalah sesi Dhamma di sana. Dengan hormat kepada Yang Mulia Bante Santa Cito, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Nanda. Ya, mari kita bersama-sama untuk bersikap Pancali, mengagungkan Sang Buddha. Namo tassa
Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Kalena Dhamma Sakaca Itam Manggalamutamang. Membahas dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Yang termuliakan Biku Sangga yang barangkali hadir di Zoom maupun di YouTube, yang saya hormati para Sanera atas Silani, Rama-Ramani, dan juga Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang berbahagia, selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya, malam hari ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh moderator kita bahwa tema yang akan kita bahas berkaitan dengan bahagia dari dalam. Dan tadi juga telah disampaikan kita sebagai manusia dan bahkan semua makhluk pasti ingin hidup bahagia. Kita tidak mau menderita. Yang kita inginkan dalam hidup adalah kebahagiaan. Bagaimana mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian, itu yang kita inginkan. Dan itu merupakan satu kecenderungan yang dimiliki oleh setiap makhluk. Tetapi pertanyaannya adalah sebenarnya kebahagiaan yang kita idamkan ini, kebahagiaan yang kita inginkan ini adalah betul-betul kebahagiaan yang sebenarnya atau hanya kebahagiaan yang sebenarnya masih ya tidak. Kalau dalam ajaran Buddha bukan kebahagiaan yang sejati. Nah, kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita, hampir semua yang kita lakukan itu adalah untuk mencari kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan yang hampir semua orang inginkan ternyata hanya berkaitan dengan kebahagiaan duniawi. Kebahagiaan yang masih bersifat indrawi. Yaitu bagaimana mendapatkan objek mata yang menyenangkan, objek telinga yang merdu, bebauan yang baunya enak, makanan enak, dan sebagainya. Yang diinginkan oleh kebanyakan dari kita ini adalah kebahagiaan yang sifatnya indrawi. Kekayaan, kedudukan, popularitas, banyak properti, dan sebagainya. Yang sifatnya adalah indrawi. Dan kebahagiaan demikian ternyata kalau kita selidik lagi ke dalam, ternyata bukan kebahagiaan yang sebenarnya. Mengapa demikian? Nah, di sini Sang Buddha menyampaikan bahwa ada dua jenis kebahagiaan. Yang pertama adalah kebahagiaan yang muncul, yang dicari oleh batin yang tidak berkembang. Nah, yang kedua adalah kebahagiaan yang muncul pada seseorang ketika batinnya berkembang. Nah, yang pertama ini, kebahagiaan yang muncul dari batin yang tidak berkembang, tidak lain adalah kebahagiaan yang hanya muncul karena mendapatkan kesenangan indera. Dalam artian, orang-orang yang batinnya tidak terlatih, yang batinnya tidak dikembangkan, biasanya hanya mencari kebahagiaan yang sifatnya indrawi. Itulah kenapa Sang Buddha bahkan di awal sekali, ketika beliau tidak lama setelah mencapai pencerahan, beliau mengatakan bahwa dhamma yang beliau ajarkan itu sulit untuk dipahami, terutama bagi mereka yang memang hanya mencari mengejar kesenangan indera. Dan ternyata setelah dilihat,
Ya kebanyakan manusia, bahkan para dewa, itu hanya mencari kesenangan indera. Oleh Samudra dikatakan sebagai anusotagami. Jadi orang-orang yang pergi mengikuti arus, yang tidak lain adalah arus kesenangan indera. Dan ternyata kebahagiaan yang demikian, yang kalau ukuran kebahagiaan seseorang itu hanya dari mendapatkan berbagai kesenangan indera, dari memanjakan indera, apapun yang diinginkan oleh indera, ternyata itu tidak akan bertahan lama. Dan berdampak pada penderitaan. Mengapa bisa demikian? Karena apapun kebahagiaan yang sifatnya indrawi, itu tidak kekal. Dan kita sebagai manusia secara garis besarnya, dalam kehidupan di dunia ini, alam indrawi ini, kita harus menghadapi 8 kondisi dunia. Yaitu ada untung, ada rugi. Ada terkenal, tidak terkenal. Ada pujian, ada celaan. Kemudian ada bahagia, ada menderita. Dan ternyata tidak semua yang kita peroleh dalam hidup ini adalah yang untung-untung saja, yang baik-baik saja, yang pujian saja, atau yang bahagia saja. 4 hal ini yang kita inginkan, yang kita dambakan oleh indera kita, ternyata akan pergi dari kita. Dan ketika mereka pergi, yang muncul adalah kerugian. Cepat atau lambat, kita akan menghadapi kerugian. Yang muncul adalah, ya terkadang kita menjadi tidak signifikan. Yang muncul adalah celaan. Yang muncul adalah penderitaan. Musibah dan sebagainya bisa datang pada kita. Dan apapun yang kita peroleh, yang kita anggap sebagai berharga, yang kita anggap sebagai milik berbagai macam objek-objek duniawi, ternyata sifatnya adalah tidak kekal. Dan ketika yang tidak kekal ini kita kejar, kemudian kita genggam, kita lekati erat-erat, yang terjadi adalah penderitaan akan muncul. Kesedihan akan muncul, ratap tangis akan muncul. Pada akhirnya apa? Itu ternyata bukan kebahagiaan yang sejati. Tetapi walaupun itu bukan kebahagiaan sejati, ternyata hampir semua manusia, bahkan para dewa sekalipun, juga yang dicari, yang diinginkan adalah kebahagiaan yang sifatnya indrawi. Padahal tidak kekal, tapi itu yang dicari. Nah, sementara kebanyakan makhluk mencari kebahagiaan yang sifatnya indrawi demikian, nah Sang Buddha mengajarkan kita untuk mencari kebahagiaan yang muncul dari batin yang dikembangkan. Atau dengan kata lain ada istilah nikama sukha. Jadi kalau yang pertama itu adalah kama sukha, kebahagiaan yang sifatnya indrawi. Sedangkan yang kedua adalah nikama sukha, atau kebahagiaan yang sifatnya adalah renunciation. Atau meninggalkan, mengasingkan. Di sini mengacu kepada mengasingkan batin dari kotorannya. Nah, kebahagiaan yang kedua ini diperoleh dengan cara mengembangkan batinnya. Dengan cara melenyapkan pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang buruk, yang tidak bermanfaat, yang sebenarnya menjadi sebab mengapa seseorang menderita. Nah, ini adalah kebahagiaan yang muncul dari dalam. Dan ini penting sekali. Pengembangan batin merupakan sesuatu yang sangat penting, terutama dalam ajaran Sang Buddha. Karena seperti yang Sang Buddha sampaikan kepada kita semua, bahwasanya ternyata pikiran adalah pelopor. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Dan dari pikiran inilah di sana akan memunculkan kebahagiaan atau penderitaan. Dari pikiran inilah segala bentuk perbuatan yang nantinya membawa kebahagiaan dan penderitaan akan muncul. Kalau pikiran tidak dikembangkan, pikiran hanya mengejar kesenangan indera, pikiran hanya mengejar
keinginan-keinginan yang muncul dari indrawi, maka penderitaan yang nantinya akan diperoleh. Ada kebahagiaan, tetapi kebahagiaan demikian sifatnya adalah sedikit, kepuasannya sedikit. Maka Sang Buddha pernah menyampaikan kepada kita semua, apa sadak kama bikawe bahu duko adinawo bawa bio. Wahai para biku, bahwa kesenangan indera ini memiliki sedikit kepuasan. Sementara penderitaan itu lebih banyak. Dan lebih banyak lagi adalah bahaya yang muncul dari kesenangan indera tersebut. Mengapa bisa demikian? Ya sedikit kepuasan. Memang kita tidak bisa memungkiri bahwa kesenangan indera juga adalah kebahagiaan. Itu kepuasan, tetapi itu sedikit kepuasan. Sementara penderitaan yang muncul lebih banyak. Ya karena dengan hanya ingin mendapatkan kepuasan tertentu, ternyata kita harus mengalami proses yang begitu panjang untuk mendapatkan sedikit kepuasan. Penderitaan. Dan bahayanya jauh lebih besar lagi karena apa? Banyak orang hanya mengejar, melekati kesenangan indera, kemudian sudah tidak peduli lagi dengan moralitas. Melakukan berbagai macam perbuatan, ucapan yang tidak baik, yang buruk, yang mana membawa kepada penderitaan yang berlebihan, tidak hanya dalam kehidupan sekarang, bahkan dalam kehidupan mendatang. Nah, oleh karena itu, kebahagiaan yang pertama ini sifatnya adalah sedikit. Nah, kebahagiaan yang sebenarnya, yang sejati adalah kebahagiaan yang muncul dari dalam. Yang muncul dari dalam ini adalah yang muncul dari batin yang dikembangkan. Kalau yang pertama adalah dari batin yang tidak dikembangkan, yang kedua adalah yang muncul dari batin yang dikembangkan. Ketika batin kita dikembangkan sedemikian rupa, sehingga pikiran-pikiran yang negatif, yang tidak bermanfaat, yang buruk berkurang. Semakin pikiran yang buruk berkurang, semakin kebahagiaan yang muncul dari dalam akan bertambah. Dan pada akhirnya ketika betul-betul pikiran buruk ini lenyap total, maka tentu kebahagiaan yang sejati, yang Sang Buddha mengatakan, para masukang, kebahagiaan yang tertinggi, itu kemudian akan dicapai. Tetapi setidaknya ada dari sedikit demi sedikit. Kita tidak melupakan ada kebahagiaan yang dari dalam dengan cara mengembangkan batin kita. Apakah dengan, terutama di sini adalah dengan bermeditasi. Tentu dalam meditasi ini juga harus disertai dengan praktik-praktik lainnya. Yaitu apa? Berdana dan juga praktik sila. Nah, ini yang membedakan. Harus kita ingat bahwa sebenarnya sebelum zaman Sang Buddha, ya mereka para rumah tangga pada zaman Sang Buddha di India, ya bahkan sebelum zaman Sang Buddha, sebenarnya praktek berdana, praktek sila itu sudah wajar sekali, sudah umum sekali. Hanya saja umumnya pada waktu itu ketika orang berdana, ketika orang praktek sila, itu tujuannya untuk apa? Untuk terlahir di alam surga. Nah, tetapi kemudian ketika Sang Buddha muncul, kemudian memberitahukan bahwa bahkan praktek berdana, praktek sila pun tujuannya adalah untuk pengembangan batin. Tujuannya adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Bersamaan dengan praktek meditasi yang lebih intensif lagi, yang lebih mendalam lagi, apakah dengan praktek samatha atau dengan vipassana, tujuannya adalah untuk pelenyapan kotoran batin. Dan dari situlah kebahagiaan yang muncul dari dalam, yang tidak diombang-ambingkan oleh objek-objek luar, itu akan sedikit demi sedikit berkembang. Kalau seseorang mengukur kebahagiaan itu dari objek luar, misalnya mengukur kebahagiaan dari, kalau mendapatkan uang yang banyak, dia bahagia. Tetapi ingat, ketika uangnya habis, atau uangnya dicuri orang, atau uangnya ini kemudian hilang entah kemana, penderitaan muncul. Karena apa? Kebahagiaan diukur dari objek indera. Tetapi kalau kemudian seseorang mengembangkan batin sedemikian rupa, tidak memiliki pikiran yang buruk, walaupun orang seandainya memiliki kekayaan yang banyak atau kekayaan pas-pasan, asal dia bisa hidup, dia tidak akan menderita.
Ya karena kebahagiaan bukan diukur dari kekayaannya. Kebahagiaan muncul dari batinnya yang berkembang. Sehingga apa? Dia tidak menderita. Tetapi kalau selama seseorang hanya mengukur dari luar, penderitaan akan muncul. Itu pasti penderitaan akan muncul karena sifat dari segala objek ini sifatnya adalah tidak kekal. Terutama ketika perubahan terjadi, perpisahan terjadi, penderitaan akan muncul. Maka Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita hendaknya tidak hanya mencari kebahagiaan yang sifatnya duniawi. Tentu sebagai rumah tangga terutama kebahagiaan yang sifatnya duniawi itu dibutuhkan. Terutama objek-objek yang sifatnya duniawi dibutuhkan. Tetapi juga jangan melupakan kebahagiaan yang muncul dari dalam. Yang muncul dari pikiran yang positif, yang muncul dari pikiran yang baik, yang muncul dari ketika pikiran buruk sedikit demi sedikit dilenyapkan. Itulah kenapa kemudian praktek berdana, praktek sila, praktek meditasi yang keseluruhannya bertujuan untuk mengikis, melenyapkan kotoran batin itu hendaknya dilakukan. Pada zaman Sang Buddha ada seorang biku bernama Biku Badia. Pada suatu ketika beliau berada di hutan, beliau itu sering mengucapkan ahu sukang, ahu sukang. Wah, bahagia sekali, bahagia sekali. Kemudian para bante lainnya berpikir, wah ini pasti biku ini ingat ketika beliau masih sebagai seorang berumah tangga. Karena biku ini sebenarnya seorang raja. Jadi sewaktu sebagai berumah tangga dia seorang raja. Tetapi kemudian menjadi biku masuk hutan, nah setiap kali beliau mengadakan ahu sukang, ahu sukang. Wah, sungguh bahagia, sungguh bahagia. Maka para bantelan yang tidak tahu mengapa, alasannya apa kok bisa mengucapkan itu terus-menerus, berpikir bahwa tentu biku ini ingat dengan kebahagiaan ketika hidup sebagai berumah tangga. Nah, kemudian oleh Sang Buddha dipanggil. Kemudian ditanya, apakah benar dikatakan para biku lain kalau Anda setiap kali mengucapkan ahu sukang, begitu bahagia, sungguh bahagia. Oh benar Bante, tetapi kenapa kok bisa mengatakan demikian? Nah ternyata beliau menceritakan, dulu ketika sebagai seorang raja, nah beliau ini dijaga dari dalam, dari luar, kemanapun ia pergi, dijaga oleh para prajuritnya, para tentaranya. Tetapi walaupun sudah dijaga sedemikian rupa, kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan masih muncul. Namun begitu beliau jadi biku masuk hutan, tidak ada yang menjaga hanya silanya, praktek meditasinya, yang muncul adalah kebahagiaan. Nah ternyata dari sini kita bisa melihat ternyata kebahagiaan yang sebenarnya itu bukan karena materi. Materi penting, tetapi ternyata yang sebenarnya yang sejati itu dari batin kita. Bagaimana batin diolah. Seorang raja seperti Badia saja, ketika menjadi raja tidak bahagia. Kekhawatiran muncul, kegelisahan muncul. Tetapi begitu mulai melepaskan pikiran-pikiran yang buruk, praktek-praktek yang tidak baik, mulai mempraktikkan sila dengan baik, meditasi dengan baik, sedikit demi sedikit, kotoran batin dilenyapkan, muncullah rasa bahagia dari dalam, bukan dari luar. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mungkin ya sebagai manusia terkadang berkeinginan untuk terlahir di alam surga setelah kematian. Tetapi ternyata pada saat seseorang terlahir di alam surga pun juga apakah itu adalah kebahagiaan yang sejati? Dalam ajaran Buddha ternyata tidak juga. Karena apa? Ya, alam surga pun juga sifatnya tidak kekal. Dan ketika seseorang yang terlahir di alam surga kemudian harus meninggal dan terlahir di alam lain, ya bisa saja kemudian terlahir di alam yang menderita. Nah, sehingga dalam ajaran Buddha bahkan walaupun tidak ada salahnya, ya seseorang kemudian beraspirasi untuk terlahir di alam surga. Lebih baik ketimbang terlahir di alam neraka. Tetapi ingat, surga pun juga tidak kekal. Itulah kenapa ada satu cerita lagi untuk ya cerita terakhir karena saya diberitahu hanya 20 menit memberikan dhamma di sana. Nah, pada zaman Sang Buddha juga ada sebuah yaitu cerita di mana ada seorang dewa bernama Subrahma. Nah, dewa ini
merupakan salah satu dewa yang berada di alam Tawadingsa. Dan karena kebajikannya, ia dikelilingi oleh 1000 acara atau 1000 apsara. Barangkali kalau di KBBI atau di bahasa Indonesia adalah 1000 bidadari. Nah, ketika Dewa Subrahma ini sedang bermain-main di taman, salah satu taman di alam Tawadingsa, tiba-tiba yang 500 bidadarinya itu lenyap. Dan diketahui mereka sudah terlahir di alam neraka. Wah, kemudian Subrahma ini dengan 500 bidadari yang tersisa kemudian berpikir, ternyata mereka juga tahu ternyata 7 hari lagi mereka akan meninggal dan terlahir juga di alam neraka. Bayangkan, dari yang kebahagiaan yang luar biasa di alam Tawadingsa, mereka harus meninggal dan ketika terlahir di alam neraka. Nah, kemudian karena kekhawatirannya, ketakutannya, mereka sudah begitu takut, khawatir karena waktunya sudah tiba untuk meninggal, maka mereka hanya memiliki satu cara yang bisa melindungi, datang kepada Sang Buddha. Dan mereka menceritakan bahwasanya 7 hari lagi mereka harus meninggal. Dan kalau tidak segera terselamatkan, mereka bisa terlahir di alam neraka seperti yang 500 bidadari lainnya. Nah, akhirnya kemudian Sang Buddha memberikan satu wejangan, yaitu hanya dengan cara seseorang mengembangkan bodhi, yang di sini mengacu kepada mengembangkan satta bojjhanga, 7 faktor pencerahan, hanya dengan cara mengendalikan indera-inderanya, hanya dengan cara melepaskan semua ikatan, itulah cara untuk bisa terbebaskan dari tumimba lahir ini. Dan pada akhirnya ketika Subrahma ini dengan 500 bidadari kemudian memiliki batin yang sudah mantap dengan ajaran Sang Buddha kemudian memberikan wejangan tentang 4 kebenaran Arya. Dan mereka mencapai kesucian Sotapanna. Dan tentu ketika mencapai Sotapanna ya sudah tidak terlahir lagi di alam apaya, sudah bebas dari alam apaya. Tetapi yang menjadi penting di sini adalah ternyata alam surga pun juga sifatnya tidak kekal. Alam surga yang diimpikan, diidamkan oleh hampir semua masyarakat, hampir semua manusia, ternyata itu pun juga tidak kekal. Ternyata itu juga ya karena tidak kekal, mereka yang terakhir di sana bisa juga kemudian ketika kebajikannya habis, terlahir di alam yang lebih rendah, bahkan rendah sekali. Seperti yang terjadi pada yaitu bidadari 500 yang katakan mengikuti Dewa Subrahma ini, terlahir di alam neraka. Dan itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwasanya secara Buddhis kita harus tidak hanya menekankan kebahagiaan yang sifatnya adalah duniawi, tetapi yang harus kita tekankan, yang harus kita kemudian tidak lupakan adalah mencari kebahagiaan dari dalam. Bagaimana dalam setiap tindak tanduk kita, ucapan, perbuatan, dan juga pikiran, kita upayakan untuk sedikit demi sedikit membawa kepada terkikisnya kotoran batin. Anda berdana adalah untuk mengikis kotoran batin. Anda praktik sila adalah juga untuk mengikis kotoran batin. Anda mengembangkan batin itu sendiri. Apakah mengembangkan ketenangan, apakah mengembangkan kebijaksanaan, mempraktikkan samatha ataupun vipassana adalah untuk mengikis kotoran batin. Dan itulah kebahagiaan yang nantinya akan diperoleh, yaitu kebahagiaan yang muncul dari dalam, kebahagiaan yang muncul dari pengembangan batin itu sendiri. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk mengawali acara malam hari ini sebelum kita melanjutkan kepada diskusi Dhamma, question and answer, dan demikian yang saya sampaikan dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator kita. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bante atas Dhamma Desananya, sangat bermanfaat sekali Bante, apalagi untuk Bapak Ibu yang biasanya kurang berbahagia gitu, apalagi di pandemi seperti sekarang ini. Baik, Bapak Ibu dan Kalyanamita, setelah kita mendengarkan uraian Dhamma Desana dari Yang Mulia Bante Santacitto, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi inti kita, yaitu sesi tanya jawab.
Dan kami informasikan kepada Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan seputar materi Dhamma di sana dari Yang Mulia Bante Santa Cito atau mengenai tema kita pada malam hari ini, yaitu menjadi bahagia dari dalam. Bapak Ibu dapat sampaikan pertanyaannya di kolom komentar, atau Bapak Ibu juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar bagi Bapak Ibu yang bergabung di YouTube. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung kepada Yang Mulia Bante Santa Cito, silakan bisa raise hand, nanti dari kami yang akan mempersilahkan Bapak Ibu untuk bertanya secara langsung kepada Yang Mulia Bante Santa Cito. Baik Bante, karena sudah banyak sekali pertanyaan dari Bapak Ibu, mungkin kita langsung ke pertanyaan saja ya Bante? Ya, baik, silakan. Baik, untuk pertanyaan pertama Bante dari YouTube, dari Bapak Tio Syuhua. Bante izin bertanya, bagaimana mengikis kemelekatan pada keluarga, contohnya orang tua sangat sayang pada anaknya, karena terlalu sayang jadi sangat melekat pada anaknya. Takut kalau meninggal bagaimana dengan anaknya. Baik, dengan hormat kepada Yang Mulia Bante Santa Cito, kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih untuk Bapak Tio Syuhua atas pertanyaannya. Ya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha, untuk kita sedikit demi sedikit melepaskan kemelekatan terhadap yaitu siapapun, dalam hal ini misalnya anaknya, adalah dengan selalu merenungkan terutama anicca, dukkha, dan anatta. Yang pertama adalah renungkan anicca. Renungkan bahwa kita pasti akan berpisah dari apapun yang kita cintai. Berpisah dari apapun yang kita sayangi. Mengapa demikian? Karena apapun yang kita cintai, siapapun yang kita cintai, yang kita sayangi, juga bersifat tidak kekal. Seperti kita yang tidak kekal, mereka juga tidak kekal. Merenungkan bahwa segala sesuatu adalah tidak kekal, selalu berubah, tidak bisa dipertahankan, dan itu direnungkan lagi dan lagi, maka itu menjadi kokoh dalam batin kita, tertanam dalam batin kita, sehingga kebijaksanaan tentang ketidakkekalan ini akan semakin berkembang dalam batin kita, dan sebagai dampak dari perenungan demikian, kemelekatan akan semakin berkurang. Itulah kenapa Sang Buddha ketika berbicara tentang anicca, dukkha, anatta selalu mengatakan, orang yang senantiasa melihat ketidakkekalan akan memunculkan nibbida. Nibbida artinya apa? Ketidaktertarikan. Orang yang memunculkan nibbida akan memunculkan viraga. Viraga artinya apa? Nafsunya semakin berkurang. Dan orang yang nafsunya semakin berkurang, kemelekatannya juga akan lenyap. Nah, sehingga di sini dari perenungan ketidakkekalan inilah yang membawa kepada batin untuk semakin melepas, semakin tidak melekati. Tetapi bukan berarti kemudian ketika seseorang merenungkan ketidakkekalan, lantas ia menjadi seorang apatis, tidak. Lantas dia menjadi seorang yang tidak peduli juga, tidak. Dia merenungkan demikian hanya untuk apa? Untuk melepaskan kemelekatan yang memang membawa kepada penderitaan. Tetapi sikap yaitu kasih sayangnya, cinta kasihnya itu juga akan berkembang. Mengapa bisa demikian? Ya karena dia pun juga tahu bahwa setiap manusia, setiap makhluk pada dasarnya tidak mau menderita. Setiap manusia, setiap makhluk pada dasarnya ingin bahagia. Bahkan melihat bahwa semua makhluk pada dasarnya menderita karena kotoran batin, maka kasih sayang juga masih berkembang. Maka sebagai orang tua, walaupun merenungkan bahwa suatu saat harus berpisah dari keluarganya, dari anaknya, sehingga kemelekatan itu berkurang, bukan berarti kemudian tidak peduli lagi. Kemudian menjadi apatis, tidak. Tetapi tetap melakukan tugasnya yang terbaik untuk anak-anaknya. Artinya apa? Tugas yang terbaik adalah demi kebahagiaan anaknya, tidak hanya sekedar kebahagiaan duniawi, tetapi adalah kebahagiaan yang juga spiritual. Itulah kenapa orang tua juga memiliki 5 tugas, yang mana 2 tugas yang pertama ini berkaitan dengan spiritualitas, yaitu apa? Papa niweranti, kalyane niwesanti. Jadi mencegah anaknya dari kejahatan dan mendorong anaknya di dalam hal-hal yang baik, kebajikan, termasuk tentu meditasi. Untuk apa? Kebahagiaan anaknya. Nah, dari sini orang tua mampu melepaskan kemelekatan batinnya dengan kebijaksanaan melihat anicca, dukkha, dan anatta, tetapi yang harus diingat pula adalah
kasih sayang orang tua, cinta kasih orang tua demi kebahagiaan anak yang sebenarnya itu juga akan berkembang di sana. Jadi mengajarkan anaknya di dalam hal-hal yang baik. Itu yang harus kita lakukan. Ya tentunya dengan perenungan anicca ketidakkekalan membawa kepada perenungan dukkha. Artinya yang tidak kekal ketika dilekati membawa kepada penderitaan, ketidakpuasan. Dan apalagi kalau kemudian mempunyai pemahaman yang lebih dalam lagi bisa merenungkan anatta, yaitu tanpa diri atau tanpa aku, tanpa entitas di dalam setiap makhluk yang ada. Ya, saya kira demikian ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya. Baik, terima kasih Bante atas jawabannya. Demikian Bapak Tio Siohua. Untuk selanjutnya Bante ada raise hand dari Bapak Budiman Koningin. Saya akan menyapa beliau terlebih dahulu. Baik, selamat silakan. malam Bapak Budiman. Mohon maaf Pak, bisa menyalakan mikrofonnya. Ya, selamat malam Namo Buddhaya. Selamat malam Namo Buddhaya. Baik Pak, dipersilakan. Selamat malam Bante. Ya, selamat malam, silakan. Ya. Bante, izin bertanya. Baik. Saya mau tanya, apakah bisa mengkondisikan karma baik kita cepat berbuah? Iya, terima kasih saja ya. Ya. Iya benar. Jadi dalam ya teori karma ya, terutama yang dijelaskan di dalam yaitu Visuddhimagga. Nah di sana ada salah satu yang disebut sebagai upatambaka karma. Jadi upatambaka karma ini adalah sebuah perbuatan yang menyokong. Ya menyokong di sini adalah bisa menyokong yang buruk, bisa menyokong yang baik. Nah di sini pertanyaannya kan adalah apakah bisa membuat sebuah perbuatan yang menyokong agar buah karma yang baik itu segera muncul, segera berbuah. Ya, dalam ajaran Buddha sangat bisa dilakukan. Artinya begini, misalnya kita sebenarnya telah melakukan banyak kebajikan, kita tidak tahu. Barangkali dalam kehidupan yang lalu banyak kebajikan yang kita lakukan. Nah, tetapi kemudian pada kehidupan sekarang ternyata kita melakukan banyak keburukan. Nah, itu adalah artinya apa? Artinya kebajikan yang tadinya harus berbuah kemudian tertahan tidak berbuah karena dicegah yaitu oleh dengan perbuatan-perbuatan yang buruk. Tetapi kalau kemudian sekarang kita banyak melakukan kebajikan, maka kebajikan-kebajikan yang dulu pernah dilakukan itu akan segera berbuah dengan disokong kebajikan-kebajikan sekarang. Nah, itu satu sisi. Nah, sisi lainnya adalah juga sama. Dulu kita pernah banyak melakukan kejahatan. Nah, tetapi kemudian pada kehidupan sekarang kita banyak melakukan kebajikan. Nah, kejahatan ini belum berbuah karena tertahan oleh kebajikan yang sekarang kita lakukan. Tetapi kalau kemudian ternyata sekarang kita banyak melakukan kejahatan. Nah, kejahatan-kejahatan yang dulu yang belum berbuah itu akan berbuah dengan disokong oleh kejahatan-kejahatan sekarang. Makanya ketika ditanya apakah bisa dengan kita melakukan kebajikan, buah kebajikan akan segera berbuah. Dalam ajaran Buddha sangat bisa. Itu disebut sebagai upatambaka karma. Jadi perbuatan-perbuatan yang menyokong perbuatan yang telah kita lakukan. Ya begitu ya. Saudara siapa tadi? Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Ya, terima kasih Bapak Budiman atas pertanyaannya. Ya, Bante untuk selanjutnya ada raise hand kembali dari Ibu Junisari. Baik, selamat malam Ibu Junisari. Selamat malam, Namo Buddhaya. Baik, selamat malam, Namo Buddhaya. Silakan Ibu Junisari untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Yang Mulia Bante Santacito. Baik, terima kasih. Sebelumnya, jika diizinkan, saya ingin menanyakan dua pertanyaan yang menurut saya agak penting. Yang pertama, tadi Bante menyebutkan untuk mengembangkan batin kita harus menjalankan sila, meditasi, dan berdana. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah pada hari Uposatha kita dianjurkan untuk menjalankan 8-9 sila. Namun Bante, apabila kita gagal menjalankan 8 atau 9 sila, apakah kita tidak akan mendapatkan manfaat dari berusaha untuk menjalankan sila tersebut? Nah, kemudian misalnya ada contoh yang lain. Misalnya kita berusaha untuk tidak mendengarkan lagu atau musik, tetapi kemudian
Misalnya kita naik transportasi umum dan tidak sengaja ada orang yang memutar musik, apakah itu jadinya kita kayak gagal gitu ya menjalankan sila Bante? Gitu. Itu untuk pertanyaan yang pertama Bante. Untuk pertanyaan yang kedua, sekarang ini sedang booming yang namanya child free Bante. Child free itu adalah prinsip pernikahan tanpa anak. Jadi pasangan yang menikah itu memutuskan untuk tidak punya anak seumur hidup. Nah, tapi hal itu menjadi pro dan kontra. Biasanya yang memilih untuk child free ataupun pernikahan tanpa anak ini dihakimi tidak bukanlah orang yang memegang teguh ajaran agama. Itu seperti itu ya. Banyak ya dihakimi tidak taat pada agama karena anak itu dikatakan akan menjadi yang mendoakan kita ketika kita meninggal, yang akan amal. Nah, tapi kalau saya sendiri kan berpikiran bahwa Sang Buddha sendiri tidak memiliki anak ya Bante. Dan apakah benar bahwa pernikahan tanpa anak itu dalam Buddhis itu sesuatu yang buruk begitu? Begitu Bante, 2 pertanyaan. Terima kasih Bante. Iya, baik. Ya, berkaitan dengan sila, ya tentu memang secara Buddhis baik sebagai berumah tangga setiap hari Uposatha mempraktikkan 8 sila. Tadi disampaikan tentang 9 sila, sebenarnya satu sutta yang mengatakan ada, terutama yang terakhir adalah pengembangan metta, ya pengembangan cinta kasih itu bukan sila ya. Ini banyak yang menyebutnya sebagai sila. Padahal di dalam suttanya bukan sila, itu ya pengembangan metta saja. Memang ada nawangga uposatha. Jadi uposatha mempraktikkan 8 faktor, tapi tidak disebutkan sebagai sila. Sila itu yang 8. Yang terakhir itu bukan sila, hanya sebagai faktor yang bisa dipraktikkan di dalam terutama hari Uposatha, ya, nawangga Uposatha, bukan sila. Nah, anyway, jadi dalam hal ini tentu walaupun seandainya seseorang ini sudah berusaha untuk mempraktikkan 8 sila atau kemudian ditambah lagi dengan 1 faktor praktek metta, ternyata salah satunya ternyata dilanggar. Ya, tetap ada baiknya. Maksudnya usaha itu sendiri, niat itu sendiri untuk mempraktikkan sila itu sudah merupakan kebaikan. Bahkan seandainya dalam proses yaitu mempraktikkan ternyata ada kelupaan, kemudian ada pelanggaran di sana, yaitu walaupun demikian ya tetap upaya yang dilakukan itu sudah jauh lebih baik ketimbang orang yang tidak berupaya. Ya, jadi ketimbang orang yang tidak berupaya, apalagi orang yang ngomong kamu percuma, misalnya kamu udah praktek 8 sila tetapi kamu langgar percuma. Tetap lebih baik, kenapa? Dia sudah berusaha, dia sudah berupaya, ketimbang orang yang malahan tidak ada upaya di situ. Nah, kemudian ketika misalnya pergi ke suatu tempat, yang tadi misalnya ke tempat ada transportasi, ya, kemudian mendengarkan ada musik di situ, itu bukan pelanggaran, karena apa? Tidak sengaja. Kecuali kalau misalnya sengaja untuk datang ke tempat transportasi untuk ikut bernyanyi, itu adalah pelanggaran. Tapi kalau misalnya tidak sengaja, itu bukan sebagai katakan breaking aturan kemoralan yang sudah diinginkan, sudah diniati gitu kan, 8 sila itu tidak. Ya, itu jadi demikiannya untuk yang pertama, saya kira jelas. Kemudian yang kedua mengenai child free. Ya, tentu dalam hal ini bagi saya itu yaitu masing-masing orang. Ya, Sang Buddha tidak punya anak ya, Sang Buddha, tetapi ketika belum masih pangeran punya anak. Ketika dia sebagai seorang perumah tangga, sebagai seorang pangeran, ya dengan ya istrinya ya saudara punya anak namanya Rahula. Ketika sebagai Buddha tidak punya anak. Ya, tetapi beliau punya banyak anak. Anak apa? Para biku. Maka para biku disebut sebagai Sakya Puta, anaknya Sang Buddha. Ya, tentu bukan anak biologi ya. Nah, di sini tentu ya itu masing-masing pilihan. Orang menikah mau punya anak atau tidak punya itu masing-masing pilihan. Tentu dalam hal ini ya yang tergantung kenyamanan mereka, tergantung apa yang mereka lakukan. Ya sekali lagi itu adalah pilihan. Bahkan pada zaman Sang Buddha kalau saya lihat banyak mereka para perumah tangga yang juga mereka mempraktikkan kehidupan selibat. Perumah tangga. Mereka disebut sebagai praktek yaitu Uddata Wasana Brahmacharya Upasaka. Jadi seorang upasaka, seorang upasika yang mengenakan pakaian-pakaian putih dan hidup sebagai seorang yang selibat, tidak menikah. Mereka tidak menikah. Nah, kalau di sini kan memang mereka menikah tetapi memutuskan untuk tidak punya anak, yaitu masing-masing orang. Masing-masing pilihan.
Kalau saya pribadi tidak bisa memaksakan orang kemudian harus punya anak atau harus tidak punya anak, ya tidak bisa. Bahkan Sang Buddha tidak akan sampai ke situ. Sang Buddha yang melihat manusia berumah tangga, mereka yang ya silakan berumah tangga pun hidup selipat juga tidak masalah. Silakan berumah tangga punya anak banyak juga tidak masalah. Sang Buddha tidak pernah katakan membahas anaknya harus 1, harus 2, atau harus 5, tidak pernah membahas. Karena yang paling penting dalam ajaran Buddha adalah bagaimana apapun kehidupan yang dijalani, apapun keputusan hidup yang dijalani, ya mencoba untuk berupaya mempraktekkan dana, sila, bawana. Berdana, praktek sila, praktek meditasi, itu yang terpenting. Dalam pilihan hidup, dipersilakan untuk memilih cara hidup yang seperti apa. Tetapi dalam praktek dhamma memang sangat didorong, dianjurkan untuk praktek berdana, sila, dan juga bawana atau praktek meditasi. Ya, demikian ya. Saya kira ya mudah-mudahan bisa diterima. Ya. Baik, terima kasih Bante. Terima kasih Bu Junisari yang telah menyampaikan pertanyaannya. Semoga dapat dipahami ya Ibu Junisari. Baik, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Junisari. Untuk selanjutnya Bante ada pertanyaan dari YouTube dari Ibu Wesley. Pertanyaannya, ketika mulai berkuliah stres mulai bermunculan, pelanggaran sila pun mulai terjadi, melaksanakan uposatha pun tidak sebaik yang dulu. Apakah yang perlu dilakukan agar perkembangan batin dapat terus berlangsung, Bante? Baik, dengan hormat kepada Yang Mulia Bante Santacito, kami persilahkan. Ya baik, terima kasih Ibu Wesley atas pertanyaannya. Yang perlu kita catat di sini adalah bahwa ajaran Sang Buddha itu kan mengacu kepada bagaimana ucapan, perbuatan, dan pikiran kita bisa terkendali. Yang mana sebenarnya dalam setiap momen yang kita lakukan, di situ bisa, kalau batin kita bisa terbuka, di situ kita bisa memunculkan dhamma. Dalam setiap momennya, dalam setiap aktivitas, momen, dalam setiap apapun yang kita kerjakan, sebenarnya di situ dhamma masih bisa kita lihat. Mengapa? Karena dhamma ini hanya mengacu kepada perbuatan kita. Walaupun kita sebagai seorang mahasiswa, kita sebagai seorang dosen, kita bekerja sebagai apapun, di sana kita masih melakukan perbuatan. Apakah dari jasmani, perbuatan ucapan, atau pikiran. Nah di situ, kalau kita mampu menjaga ucapan kita, perbuatan kita, pikiran kita, nah di situ artinya kita masih berada di dalam dhamma. Nah kalau misalnya kita sulit untuk mengingat hal ini, kita bisa mempunyai satu prinsip bahwasanya ajaran Sang Buddha ini menekankan kepada pikiran. Artinya, selama kita melakukan segala sesuatunya dengan senantiasa menjaga pikiran kita, senantiasa melihat pikiran kita, kita meyakinkan apakah pikiran kita itu positif atau tidak positif, dan kalau tidak positif kemudian kita lenyapkan, dan kalau itu positif bermanfaat kemudian kita kembangkan, kita lanjutkan. Nah, selama kita bisa melihat pikiran sedemikian rupa dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, itulah praktek dhamma. Nah, oleh sebab itu sebenarnya kita masih sangat memungkinkan dalam apapun aktivitas yang kita lakukan, ya Anda yang mencontohkan sebagai seorang ketika mahasiswa kuliah, sebenarnya masih memungkinkan untuk hidup seiring sejalan dengan dhamma. Ya, selama ucapan, perbuatan, pikiran itu dijaga. Setidaknya adalah selama pikiran itu dijaga. Nah, tentu kalau pikiran dijaga dengan baik, ya ucapan kita juga akan terjaga. Perbuatan jasmani kita juga akan terjaga. Dan kalau kita melakukan itu sebenarnya kita masih dalam koridor dhamma. Kita masih berada di dalam dhamma. Ya, saya kira itu yang hendaknya menjadi prinsip bagi kita semua, tidak hanya Ibu Wesley, tapi bagi kita semua, bahwa dhamma bisa berada di mana-mana dalam apapun yang kita lakukan. Ya. Bante, untuk selanjutnya Bante ada raise hand kembali dari Bapak Johnny Chance. Namun sebelumnya saya informasikan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung bisa dengan cara raise hand dan menyalakan kameranya.
Baik, selamat malam Bapak Johnny Chance. Selamat malam, Pendami Bante. Izin Baik, ya, tanya selamat ya malam. Bante. Silakan. Tadi Bante kan ada membahas tentang anicca, dukkha, anatta. Nah, terkait tentang kemelekatan ya. Jadi kalau misalnya ada seseorang nih dalam kondisi belum pernah merenungkan anicca, dukkha, dan anatta. Tapi ini sekarang tertimpa musibah, entah sakit, kemalangan, atau putus cinta mungkin ya. Ya, kondisinya tuh kan tidak mengenakkan ya. Jadi gimana cara bijaknya untuk menyikapinya untuk bisa tetap bahagia? Terima kasih Bante. Ya tentu kalau itu terjadi pada orang demikian, kemudian ya kita sempat berada di situ ya. Ya artinya kita sebagai anggota keluarga, sebagai teman yang kita kenal dengan orang demikian, ya kita bisa memberitahukan kepada orang demikian pada saat dia mengalami kesakitan dan sebagainya tentang sifat ketidakkekalan. Setidaknya kalau misalnya dengan memberitahukan demikian kok terasa sulit. Karena kalau sudah berbicara anicca, dukkha, anatta kan itu ajaran Dhamma yang mendalam sekali. Yang barangkali orang yang pemula atau yang baru mendengarkan tentang anicca, dukkha, anatta itu sulit untuk bisa memahami. Ada bisa melakukan cara lain, yaitu dengan apa? Mengingatkan kebajikan-kebajikan yang telah dia lakukan. Kalau kita bicara kebajikan kan sebenarnya itu tidak katakan dibatasi oleh agama, tidak dibatasi oleh kepercayaan tertentu. Setiap orang, bahkan setiap agama juga ada kebajikan di sana. Bahkan orang tidak beragama sekalipun juga mereka juga ada kalanya banyak melakukan kebajikan, yang kadang-kadang lebih dari orang yang beragama. Jadi intinya adalah bagaimana ketika misalnya ada teman kita atau saudara kita yang tidak pernah mendengar tentang anicca, dukkha, dan anatta, ya kita bisa mengingatkan kebajikan yang telah dilakukan. Artinya bahwa Anda dalam hidup Anda telah melakukan banyak kebajikan, jadi tidak perlu khawatir lagi dengan apa yang terjadi, dan tentunya semuanya akan baik-baik. Dan itu dilakukan bahkan sejak zaman dulu. Jadi seperti kalau Pak siapa tadi ya, pernah mendengar pernah mendengar cerita Raja Asoka. Nah, jadi Raja Asoka ini kan dulu sebelum dia sebagai seorang Buddhis, dia kan sebagai raja yang sangat kejam. Maka dijuluki sebagai Candasoka, Asoka yang kejam. Membunuh banyak orang. Dalam satu peperangan puluhan ribu orang meninggal. Ya karena suruhan Raja Asoka ini. Tapi kemudian setelah dia bertemu dengan seorang Samanera, kemudian katakan menjadi umat Buddha, menjadi upasaka, dia menjadi sangat baik dan melakukan banyak kebajikan sampai dikatakan membangun 84.000 stupa. Yang mana setiap stupanya diisi dengan relik Sang Buddha. Dan banyak kebajikan yang dilakukan. Dan kebajikan yang besar yang dia lakukan kemudian dicatat, ditulis. Kemudian ditulis dengan tujuan nanti ketika dia meninggal kemudian dibacakan oleh keluarganya, oleh barangkali orang yang disuruh untuk membacakan, kemudian dibacakan. Untuk apa? Mengingatkan bahwa dia telah melakukan banyak kebajikan. Dan benar ketika dia pada saat ajal tiba, pada saat mau meninggal, kemudian kebajikan-kebajikannya dibacakan, nah dia terlahir di alam surga. Dan itu terjadi dan dilakukan oleh raja-raja yang ada di Sri Lanka. Ya, seperti Raja Tudakkamini, ada Raja Sadatisa, itu kebajikan-kebajikan itu dicatat. Kemudian ketika mereka mau meninggal, kemudian dibacakan. Dan itu membawa pikiran yang positif, pikiran yang bahagia. Dan ketika meninggal, mereka terlahir di alam surga. Nah, itu bisa dilakukan oleh kita kepada mereka yang barangkali tidak mengenal ajaran Buddha tentang anicca, dukkha, dan anatta. Kita bisa mengingatkan hal-hal yang baik yang pernah orang demikian lakukan selama hidupnya. Ya, saya kira demikian ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Johnny Chance yang telah menyampaikan pertanyaannya pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, Bante, ada pertanyaan dari Zoom dari Dr. Mutiarini Sugianto. Pertanyaannya, bagaimana cara mendoakan agar orang yang sudah meninggal tetap di alam yang bahagia
seperti tadi Bante cerita pada Dewi di dalam alam surga bisa masuk ke neraka. Baik. Dengan hormat kepada Yang Mulia Bante Santacito, kami persilakan. Ya, kalau untuk hal itu ya memang mau tidak mau kan setiap makhluk itu kan kama yoni kama bantu. Artinya setiap makhluk itu kan lahir dari karamanya sendiri, dari perbuatannya sendiri, ya berkerabat dengan perbuatannya sendiri, lahir dari perbuatannya sendiri, terlindungi oleh perbuatannya sendiri. Artinya ya yang bisa kita lakukan ya kita setiap hari mengatakan sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Kita ketika mengembangkan meta, kita bisa juga ya secara spesifik ya mendoakan semoga leluhur saya berbahagia di alam yang sekarang. Ya kita yang bisa kita lakukan adalah demikian. Tetapi apakah mereka betul-betul bisa bertahan di alam bahagia mereka? Ya mereka yang sudah terlahir di alam surga misalnya, apakah betul-betul bisa bertahan di sana? Yaitu tergantung pada perbuatan mereka masing-masing. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tergantung perbuatan mereka masing-masing. Yang bisa kita lakukan ya hanya berdoa, mengharapkan mereka untuk bahagia. Tapi secara katakan sepenuhnya adalah mereka sendiri, perbuatan mereka sendiri. Ya memang ada kalanya seperti misalnya ketika ya kita di bulan ini kan ada mengadakan patidana ulambana gitu kan. Nah itu kita melakukan patidana terutama untuk mereka yang terlahir di alam peta. Dan ketika itu dilakukan bisa membantu mereka yang terlahir di alam menderita untuk kemudian terlahir di alam yang bahagia. Tetapi itu hanya alam peta, sementara yang lainnya tidak. Ya paling-paling yang bisa mereka terima adalah kita misalnya melakukan kebajikan, kemudian kita mengharapkan leluhur kita yang barangkali yang sudah terlahir di alam surga juga ikut berbahagia. Ya memang mereka ikut berbahagia. Bahkan para dewa pun juga bisa ikut berbahagia ketika kita ini melakukan kebajikan, keluarga yang masih hidup melakukan hal yang baik. Para dewa pun juga ikut berbahagia. Tetapi apakah mereka bisa bertahan di alam dewa mereka, di alam surga mereka, itu tergantung mereka masing-masing. Tergantung perbuatan-perbuatan mereka masing-masing. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Itulah kenapa kita selalu diberitahu untuk direnungkan bahwasanya kita adalah pemilik dari perbuatan sendiri, pewaris dari perbuatan kita sendiri, berkerabat dilindungi oleh perbuatan kita sendiri. Dan masing-masing adalah demikian. Ya, jadi demikian yang bisa kita lakukan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Bante. Demikian Ibu Mutiarini, Dr. Mutiarini Sugianto. Jadi yang bisa kita lakukan hanya mendoakan sabesata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Seperti itu ya Bante. Ya. Untuk selanjutnya Bante ada pertanyaan dari YouTube dari Ibu Delay. Pertanyaannya, apakah parita yang disarankan bagi para umat rumah tangga dalam mengawali hari di pagi hari? Baik, dengan hormat kepada Yang Mulia Bante Santacito, kami persilahkan. Ya, semua parita bagus. Ya, semua parita bagus. Semua yang dibaca di parita biru semuanya bagus, bisa digunakan untuk mengawali ketika kita mau menjalani katakan hidup. Misalnya di pagi hari kita membacanya, semua parita bagus. Saya tidak bisa mengatakan harus parita apa, tidak bisa, karena semuanya bagus. Ya, karena itu juga masing-masing. Pada zaman Sang Buddha ada juga seorang berumah tangga, seorang upasika. Nah, ia bernama Nandaka Belumata. Jadi seorang berumah tangga bernama Nandaka Belumata. Setiap pagi, Belukandaki ya maaf, Nandaka Belukandaki. Setiap pagi ia membacakan Parayana Waga. Nah, Parayana Waga ini adalah syair-syair yang berisikan pertanyaan dan jawaban, ya pertanyaan dari 16 murid Bawari dan jawaban dari Sang Buddha. Luar biasa. Itu yang terdapat dalam Sutta Nipata. Setiap pagi membacakan itu. Nah, kemudian dewa pun juga datang untuk ikut mendengarkan. Tetapi apakah harus demikian? Ya tidak harus demikian. Itu masing-masing.
Pada zaman di Sri Lanka juga ada pernah satu kejadian, yaitu ada seorang samanera yang pagi-pagi itu membacakan satu syair yang disabdakan oleh Sang Buddha. Yang bunyinya adalah Arambata Nikkamata Yunjata Buddhasa Sane Dunata Majuno Senang Nalagarang Wakunjaru. Setiap pagi dibacakan demikian. Dan memang syair demikian luar biasa untuk apa? Memunculkan semangat. Semangat kita dalam upaya bermeditasi untuk melenyapkan kotoran batin. Yang di situ intinya adalah ya kita harus bangun, bergerak, mempraktikkan ajaran Sang Buddha, dan menghancurkan kotoran batin seperti seekor gajah yang menghancurkan rumah terbuat dari gelagah. Nah, itu memunculkan semangat di situ. Dibacakan. Kebetulan ada biku lain yang berada di lembah lain, mendengarkan syair yang dilantunkan oleh samanera dengan keras-keras. Itu memunculkan apa? Memunculkan semangat, kemudian memunculkan kegiuran, dan pada waktu itu membawa biku ini mencapai jana, mempraktekkan vipassana, mencapai anagami. Nah, itu juga satu contoh. Masing-masing bisa menggunakan parita yang berbeda-beda. Mungkin beberapa orang kemudian bisa membacakan misalnya Manggala Sutta. Untuk apa? Untuk mengingatkan, ini loh yang harus saya lakukan dalam hari ini, hal-hal yang baik yang membawa pada berkah. Nah, bisa juga demikian. Mungkin beberapa orang bisa membaca Karanyamita Sutta. Karena apa? Memang suka dengan pengembangan cinta kasih. Dan saya tidak bisa mengatakan bahwa harus parita ini, tidak bisa. Masing-masing berbeda-beda. Dan semua parita, semua sutta itu bermanfaat. Itu baik untuk dibacakan. Ya, saya kira demikian ya. Baik, terima kasih Bante atas jawabannya. Untuk selanjutnya Bante ada raise hand dari akun Zoom Ditadama. Mohon maaf sebelumnya bagi Bapak Ibu pemilik akun Zoom Ditadama, mohon untuk dapat menyalakan kameranya. Baik, selamat malam Bapak Ditadama. Ya, malam host. Wandami Bante. Terima kasih Bante pembabar. Bante, kebahagiaan di luar itu kan tidak dapat diatur. Kebahagiaan di dalam dapat kita latih dan upayakan. Setelah dari observasi dan dari diri dan makhluk-makhluk lain di luar, maksudnya orang-orang yang juga, sepertinya kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang maunya kebahagiaan yang cepat, instan, dan dapat mudah didapatkan. Bagaimanakah berapa perlunya kita memiliki impetus, mindset untuk terus berlatih, untuk mencapai kebahagiaan yang lain lebih tinggi, bahkan mencapai nibbana, Bante. Karena sepertinya sudah terbiasa sekali dalam diri kita bahwa, itu apa yang dikatakan itu oke lah, dikatakan nibbana. Nibbana itu di mana? Terus kan dinyatakan sebagai hal yang terbebas dari kotoran batin, keserakahan, kebencian, ketidaktahuan. Yang saya ketahui adalah waktu kita terbebas dari perasaan-perasaan itu rasanya lega saja. Jadi saya bilang, kalau gitu, kalau satu kondisi yang terbebas itu sebenarnya lebih lega, lebih bagus lagi dalam hal itu. Tapi sepertinya impetus ini kadang kuat, kadang melemah, Bante. Bagaimana cara kita melatih konsistensi atau impetus itu untuk berusaha terus meningkatkan, mencari kebahagiaan ini, Bante. Karena kan apalagi kehidupan rumah tangga, kadang kita sibuk dan hal-hal, kadang kita terlena dan seterusnya. Bagaimana terus menjaga konsistensi hal ini, Bante, supaya tidak melupakan hal ini, Bante. Terima kasih, mohon panduannya, Bante. Terima kasih. Iya, iya. Ya, terima kasih Saudara Ditadama atas pertanyaannya. Ya, dalam hal ini memang batin kita demikian. Batin kita itu selalu yaitu kembali kepada apa yang kita senangi. Maka Sang Buddha mengatakan bahwa salah satu karakteristik dari batin kita, pikiran kita adalah yata kama nipatinam. Jadi selalu jatuh kepada apa yang disenangi. Yang tidak lain adalah kesenangan indera. Itu batin kita, pikiran kita demikian. Itulah kenapa dalam hal ini kita harus memang ya oleh Sang Buddha dianjurkan untuk selalu mengembangkan yaitu sangvega, yaitu ketergugahan batin. Jadi bagaimana ketika batin kita sudah mulai kendor, pikiran kita sudah mulai tidak ada motivasi untuk mempraktikkan dhamma, kita hendaknya menggugah batin kita lagi. Kita hendaknya memunculkan ketergugahan batin atau sangvega, yaitu dengan cara apa? Dengan berbagai macam perenungan yang bisa kita renungkan.
Yang dalam hal ini ya salah satunya kita mengingat kembali tentang sangsara baya misalnya. Yaitu bahaya-bahaya yang muncul dari ketika kita hidup di alam tumimba lahir. Jadi bahaya tentang ya seperti tadi misalnya kita mengingatkan kembali tentang cerita Dewa Subrahma tadi yang bahkan ketika terlahir di alam surga ternyata malahan ya bisa terlahir di alam neraka. Atau kita bisa mengingat khotbah Sang Buddha tentang ya bagaimana sesungguhnya kita sebagai manusia atau sebagai makhluk sudah tidak terhitung banyaknya hidup di alam tumimba lahir yang terkadang terlahir di alam bahagia dan juga seringkali terlahir di alam menderita, termasuk alam neraka. Sudah tidak terhitung banyaknya. Nah, dengan kita mengingat hal-hal demikian, itu akan memunculkan sangvega, memunculkan ketergugahan batin. Atau kita bisa mengingat misalnya Marana Nusati, perenungan tentang kematian, bahwa kematian akan datang setiap saat, setiap waktu pada kita. Dan kita tidak tahu setelah kematian terjadi, kemana kita akan dilahirkan. Apakah bertahan sebagai manusia, mengenal ajaran Buddha, atau bahkan kita terlahir di alam yang menderita. Kita tidak tahu. Nah, kita merenungkan bahwa kematian akan terjadi setiap saat pada kita, itu juga bisa membawa kepada ketergugahan batin. Nah, ada banyak caranya. Nah, sehingga ya cara lain misalnya juga, kalau misalnya nanti saudara tidak tama membaca salah satu sutta Indriya Bhawana Sutta. Nah, di sana juga ada satu pernyataan yang sangat bagus untuk kita renungkan. Bahwasanya ketika muncul, ya setiap kali kita itu berkontak dengan objek, indera-indera kita dengan setiap objek, pasti memunculkan sesuatu yang menyenangkan, tidak menyenangkan, sesuatu yang netral. Nah, Sang Buddha menyatakan di sana bahwasanya kita hendaknya merenungkan bahwa apapun yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, yang netral, yang muncul dari indera kontak dengan objek, itu adalah sifatnya sangkata, yaitu sifatnya adalah sesuatu yang terkonstruksi, sesuatu yang kasar, sesuatu yang sebenarnya kemunculannya bersebab, muncul karena sebab-sebab. Sebenarnya kalau kita terbiasa dengan merenungkan hal demikian, bahwa ini sesuatu yang berkondisi, ini kasar, ini kemunculannya bersebab, yang tidak lain itu juga akan mengarahkan pikiran kita kepada sifat ketidakkekalan, sifat penderitaan dari apapun yang kita alami. Itu juga membawa kepada ketergugahan batin, membawa kepada yaitu motivasi untuk kembali kepada kondisi di mana ya kondisi dhamma, kondisi spiritual di mana ada kondisi batin melepas yaitu pengalaman-pengalaman yang muncul dari indera. Dan ketika ada pelepasan batin itu, ada pelepasan batin melepas kondisi atau pengalaman-pengalaman indera, di situ akan muncul UPK, keseimbangan batin. Nah, UPK inilah yang kemudian hendaknya terus dikembangkan. UPK, keseimbangan batin yang muncul karena apa? Melepas kesenangan indera atau perasaan-perasaan yang muncul, pemikiran-pemikiran yang muncul karena indera dengan objeknya. Nah, kalau itu dilakukan lagi dan lagi, itu juga kita akan senantiasa kembali kepada kondisi demikian. Maka Sang Buddha setelah mengatakan bahwasanya misalnya cakkuna rupang pasati manapang upajati amanapang upajati manapang upajati, kemudian etang santang etang panitang yadidang ubeka. Artinya setiap kali mata melihat bentuk, maka di sana pasti akan muncul tiga hal. Apakah menyenangkan, tidak menyenangkan, netral. Tetapi semua itu adalah sanggata, yaitu berkondisi, itu semua adalah kasar, dan itu semua muncul karena sebab-sebab. Sementara ada sesuatu yang yaitu santang artinya mendamaikan, ada sesuatu yang luhur, yang tidak lain adalah UPK, keseimbangan batin. Dan itu muncul karena apa? Melepas. Nah, kalau kita sedikit demi sedikit mengalami kondisi demikian, itu biasanya akan membawa kepada ya ketika ada rasa seperti motivasi lenyap, katakan ada kondisi batin yang sudah tidak ada ketergugahan batin, kita bisa mengingat kembali sebuah kondisi yang seimbang, yang muncul dari pelepasan. Nah, itu bisa dikembangkan juga. Banyak sekali yang bisa kita lakukan sebenarnya. Yang paling simpel adalah melihat bahaya dari alam sangsara.
Begitu ya. Ya. Ya, semoga bisa menjadi jawaban. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dita Dama. Untuk selanjutnya Bante ada pertanyaan dari Bapak Ardi Halong. Pertanyaannya, tadi Bante sempat menyinggung kebahagiaan yang sifatnya indrawi, yang dimana kebahagiaan ini pada umumnya tidak hanya diinginkan oleh para manusia, akan tetapi kebahagiaan ini juga dikejar atau diinginkan oleh para manusia. Diinginkan oleh para dewa. Lantas bagaimana ketika para dewa meninggal atau pindah alam, apakah mereka terlahir ke alam menderita atau bagaimana? Sebab seperti yang kita ketahui bahwa terlahir menjadi seorang dewa tidaklah mudah, harus mengembangkan parami sematang mungkin dan mengembangkan praktik meditasi. Baik, dengan hormat kepada Yang Mulia Bante Santacito, kami persilakan. Iya, terima kasih kepada ini Samanera sebenarnya ya, saya tahu dia. Samanera Ardi dari Halong ya, dari Kalimantan. Ya, Samanera bahwasanya memang bahwa kebahagiaan yang sifatnya indrawi ini diinginkan oleh tidak hanya manusia, tetapi juga para dewa. Ya, tetapi dalam Buddhis kita diingatkan bahwa kebahagiaan indrawi ini sifatnya adalah tidak kekal, berubah, tidak bisa dipertahankan. Dan bahkan ketika seseorang yang terlahir sebagai dewa dan meninggal, ada kemungkinan dia terlahir di alam menderita. Ada kemungkinan, tetapi tidak harus. Jadi tidak harus kemudian yang dari dewa kemudian harus meninggal, kemudian terlahir di alam menderita, tidak harus juga. Bisa juga dari alam dewa kemudian terlahir di alam dewa lagi. Makanya kan seringkali dikatakan kalau kita melihat kisah-kisah dalam kitab ulasan, mereka yang telah melakukan banyak kebajikan, nah mereka itu terlahir apa? Terlahir di alam dewa berkali-kali, kemudian di alam manusia berkali-kali, dan tidak pernah terlahir di alam menderita. Kemudian bertemu dengan Buddha Gautama, mendengarkan dhamma beliau mencapai kesucian. Ada yang seperti itu. Artinya mereka yang terlahir di alam dewa itu memang tidak kekal alam dewa, tetapi tidak harus terlahir di alam menderita setelah terlahir di alam dewa. Tetapi ada kemungkinan juga dari alam dewa kemudian terlahir di alam menderita. Ada kemungkinan seperti yang tadi cerita mengenai Subrahma. Dan juga sebenarnya ada cerita lagi yaitu Raja Saka, Dewa Saka, itu juga persis sama. Nah, dia itu sebenarnya tahu bahwa kehidupannya akan berakhir dan tidak akan terlahir lagi di alam dewa. Karena kekhawatirannya kemudian datang kepada Sang Buddha. Nah, bisa dibaca di dalam yaitu salah satu sutta Sakapanhasutta. Persis sama. Nah, kemudian mendapatkan wejangan dari Sang Buddha, dia terlahir, ya dia mencapai kesucian Sotapanna. Persis seperti Dewa Subrahma dan juga yaitu tadi 500 bidadarinya atau acara atau apsara, mereka semua mencapai kesucian Sotapanna. Dan ketika mereka mencapai kesucian Sotapanna, mereka terlahir di alam dewa lagi. Jadi setelah mereka meninggal, tetap terlahir lagi di alam dewa. Jadi memang bisa demikian. Jadi yang terlahir di alam dewa bisa terlahir lagi di alam dewa, bisa terlahir di alam manusia, dan memang bisa juga terlahir di alam neraka. Ya, jadi demikian ya, Samanera. Ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Bante atas penjelasannya. Terima kasih Samanera Ardi Halong yang telah memberikan pertanyaan. Bapak, Ibu, dan kalian mita, karena sudah banyak pertanyaan yang kita sampaikan kepada Yang Mulia Bante Santacito, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang sangat Bapak Ibu tunggu-tunggu, yaitu sesi kuis. Seperti di awal saya sebutkan bahwasanya sesi kuis pada malam hari ini berhadiah 1 buah rupang Buddha. Dan kami persilakan kepada Yang Mulia Bante Santacito apabila ingin minum terlebih dahulu Bante atau ingin ke belakang terlebih dahulu. Nanti kita kembali di sesi tanya jawab di sesi yang kedua Bante. Baik, terima kasih Bante. Bapak, Ibu, dan kalian amita, sesi kuis pada malam hari ini akan dipandu oleh Saudari Putri, dan kepada Saudari Putri saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Nanda, Bapak, Ibu, kalian amita, selamat malam, Namo Buddhaya. Nah, setelah kita tadi mendengarkan uraian Dhamma Desana dan juga mungkin Bapak Ibu sudah mengajukan pertanyaan kepada Yang Mulia Bhikkhu Santacito dan mungkin bisa langsung dijawab ya sama Yang Mulia Bhikkhu Santacito. Sekarang ini kita
saatnya untuk masuk ke kuis. Sambil kita menunggu Yang Mulia Biku Santacito untuk beristirahat sejenak ya. Dan untuk kuis pada malam hari ini nanti akan diambilkan dari Dhammadesana Yang Mulia Biku Santacito dan jawabannya harus sesuai dengan apa yang disampaikan juga. Untuk teknis menjawabnya, nanti setelah saya membacakan pertanyaannya, Bapak Ibu kalian minta yang mengetahui jawabannya bisa langsung menekan tombol raise hand, dan dari tim Samaditi Foundation akan memilih 1 orang tercepat untuk menjawab pertanyaan dari kami. Karena hadiahnya tadi spesial ya, ada Rupang Buddha dari tim Samaditi Foundation. Baik, langsung saja akan saya bacakan pertanyaannya. Untuk pertanyaannya adalah bagaimana cara memperoleh kebahagiaan sejati? Baik, kepada Bapak Ibu kalian minta yang mengetahui jawabannya bisa langsung menekan tombol raise hand dan tim Samaditi Foundation akan memilih 1 orang untuk menjawab pertanyaan dari kita. Wow, sudah banyak ini yang menekan tombol raise hand. Kita tunggu terlebih dahulu siapa yang tercepat ya. Ya, kita lihat dulu tadi siapa ya yang tercepat menekan tombol raise hand untuk menjawab pertanyaan dari kami ya, karena ini ada banyak sekali yang sudah menekan tombol raise hand. Baik, ada Bapak Heri. Selamat malam Bapak Heri. Ya, mohon maaf Bapak Heri, kami belum bisa mendengar suara dengan jelas. Namo Buddhaya Bapak Heri. Ya, halo. Iya, baik. Bapak Heri, kalau boleh tahu asalnya dari mana Bapak? Dari Kota Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Wow, luar biasa dari Sumatera Utara. Baik, untuk Bapak Heri, silahkan untuk menjawab pertanyaan dari kami, yaitu bagaimana cara memperoleh kebahagiaan sejati, sesuai dengan yang disampaikan oleh Yang Mulia Biku Santacito tadi ya. Bagaimana memperoleh kebahagiaan sejati? Satu, jangan hanya mengejar kebahagiaan di luar diri, mengejar objek-objek yang menyenangkan, mata ingin melihat yang indah, telinga ingin mendengar suara yang indah, ingin makanan yang indah. Jangan terlalu mengejar kebahagiaan dari luar diri. Kemudian kembangkanlah kebahagiaan dari dalam diri. Ada 3 cara. Satu, berdana. Berdana itu untuk kotoran batin kita dari keserakahan. 2, menjalankan sila. Atas sila juga bisa atas sila. Juga untuk melatih moralitas kita, untuk desa kita. Yang ketiga, terakhir, bawana, meditasi, mengembangkan perhatian, ketenangan maupun kesadaran. Ada meditasi samatha, ada meditasi vipassana. Mungkin saya mau tambahkan sedikit. Ajaran Buddha kan ada 40 objek meditasi, kita boleh pilih salah satunya itu anapanasati. Terima kasih. Wow, luar biasa, lengkap sekali dan benar sekali Bapak Heri, dan kami ucapkan selamat karena Bapak Heri berhak untuk mendapatkan Rupang Buddha spesial dari Samaditi Foundation. Untuk selanjutnya nanti dari tim Samaditi Foundation akan menghubungi Bapak Heri secara pribadi untuk teknis pengiriman Rupang Buddha ini ya Pak ya. Terima kasih. Sama-sama Bapak Heri. Dan kalian minta demikian sesi kuis pada malam hari ini. Untuk selanjutnya kita akan kembali lagi pada sesi Q&A yang kedua. Terima kasih, saya kembalikan kepada Saudara Nanda. Telah memandu sesi kuis pada malam hari ini, dan kami ucapkan selamat kepada Bapak Heri yang telah mendapatkan 1 buah Buddha Rupang karena telah menjawab dengan benar pertanyaan di sesi kuis pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu dan kalian minta, untuk selanjutnya kita akan masuk di sesi tanya jawab di sesi yang kedua. Dan sebelum saya membacakan pertanyaannya, terlebih dahulu saya akan kembali menyapa Yang Mulia Bante Santacito. Selamat malam Yang Mulia Bante Santacito. Baik, selamat malam. Ya, terima kasih.
Baik, Bante, untuk selanjutnya kita akan masuk di sesi yang kedua, Bante. Mohon izin saya membacakan pertanyaannya, Bante. Baik, silakan. Ya, baik. Mohon maaf sebelumnya, Bante. Tadi saya lihat ada raise hand dari Bapak Suryanto. Selamat malam, Bapak Suryanto. Mohon maaf, Bapak masih di mute suaranya. Selamat malam. Iya, selamat Namo Buddhaya, malam, Bapak Bante. Suryanto. Ya, selamat malam, Namo Buddhaya. Oke, Bante, ini ada pertanyaan yang sedikit agak nyambung dengan topiknya ya. Baik. Izin tanya, Bante. Ini pertanyaan pertama itu saya mau tanya tentang saya melihat riwayat hidup Sang Buddha itu ada satu bagian di mana Sang Buddha itu memegang bunga, di mana para murid-muridnya itu semua pada diam, cuman Mahakassapa saja yang tersenyum, kemudian itu dikenal sebagai flower sermon gitu. Nah, itu yang saya kurang mengerti, apa itu kira-kira ya, Bante? Yang tadi dikenal sebagai apa? Flower sermon. Flower sermon. Ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, ini waktu saya Google searching di Google, saya ketemu yang namanya Taibbi Dog. Ini katanya itu perenungan terhadap Sang Buddha, tapi yang dituliskan oleh Bante dari Thailand. Apakah itu apa itu? Tentang apa tadi? Perenungan terhadap sifat luhur Sang Buddha. Tadi apa tadi istilahnya? Taibbi Dog namanya. Wah. Ada yang tulisnya Taibbi Dog, ada yang namanya Taibbi Dog, seperti itu. Itu adalah penjelasan semua. Memang kalau di dalamnya tidak, itu memang semua yang dimulai dari Itipiso Bhagawa itu semua. Cuma satu-satu diuraikan dan syairnya itu panjang. Ada sampai 24 syair. Oh begitu. Nah, ya. itu apakah itu termasuk di dalam Tripitaka atau tidak? Itu aja pertanyaan saya. Oh gitu ya. Bante. Untuk yang pertanyaan pertama, saya baru mendengar tentang hal tersebut. Jadi mengenai apa Sang Buddha membawa membawa bunga, kemudian dia katakan sebagai Sutta flower gitu ya. Jadi khutbah tentang bunga itu. Saya baru mendengar. Barangkali itu bukan di Tipitaka ya, terutama bukan Tipitaka Pali, atau barangkali itu terdapat di dalam sutra-sutra Mahayana. Siapa tahu ada di sana. Tetapi sejauh saya melihat di dalam Tipitaka Pali, cerita demikian belum pernah saya dengar. Tetapi kalau Sang Buddha memberikan syair yang isinya itu berkaitan dengan bunga, itu banyak sekali. Ya banyak sekali, misalnya seperti di dalam Dhammapada misalnya Sang Buddha mengatakan ya tapi rucirang pupang warna wantang. Ya, jadi di sana dikatakan bahwa seperti halnya bunga yang indah berwarna tetapi tidak memiliki bau harum. Nah, demikian pula kata-kata yang indah tetapi kalau tidak diperhatikan tidak membawa yaitu kebahagiaan. Salah satunya demikian. Atau misalnya satu syair yang Sang Buddha sampaikan juga tentang bahwasanya bunga seperti melati, nah bunga-bunga lainnya itu tidak bisa, walaupun harum, tapi tidak bisa melawan arah angin. Tetapi sila itu bisa melawan arah angin. Nah, khutbah-khutbah atau syair-syair yang berkaitan dengan bunga terkadang digunakan oleh Sang Buddha. Tetapi berkaitan dengan cerita yang tadi, apakah itu ya terdapat di dalam Tipitaka, yang tadi Sang Buddha membawa bunga, kemudian yang hanya tahu adalah Bante Mahakassapa, saya sendiri belum pernah membacanya, belum pernah membaca di dalam Tipitaka. Bahkan di dalam kitab komentar pun juga saya belum pernah membacanya. Ya, itu yang pertama ya. Barangkali di dalam sutra-sutra dalam Mahayana, barangkali ada di sana. Kemudian yang kedua, ya kalau untuk yang Buddha Nusati atau perenungan terhadap kualitas Sang Buddha yang terdiri dari 9, yaitu terdapat di dalam Tipitaka. Banyak sekali di khutbah-khutbah Sang Buddha berkaitan dengan yaitu Buddha Nusati, yang salah satunya di dalam Dajaga Sutta, atau kita kenal di dalam Dajaga Parita, di dalam buku Parita Biru. Itu di sana juga ada perenungan terhadap kualitas Sang Buddha, yang terdiri dari 9, yang Itipiso Bhagawa Arahang sama Sang Buddha. Dan tentu untuk yaitu penjabaran yang lebih detail dari 9 kualitas tersebut sebenarnya dijabarkan dengan detail di dalam Visuddhimagga, yaitu buku yang ditulis oleh Bhante Buddhaghosa pada abad ke-5 setelah Masehi. Nah, di sana dijabarkan dengan detail setiap yaitu kualitasnya. Jadi seperti misalnya apa arti sama Sang Buddha dan sebagainya, itu dijabarkan dengan detail.
yaitu Bante Buddha Gosa. Nah, tetapi kalau yang tadi disampaikan yang dikatakan dari Thailand, saya sendiri belum pernah melihatnya, belum pernah membacanya, sehingga saya tidak bisa komen sejauh apakah itu memang ada di dalam Tipitaka atau tidak, saya tidak bisa komen. Tapi kalau yang Buddha Nusati, yang 9 kualitas dari Sang Buddha dan ada penjabaran yang detail, ya kita bisa membaca di dalam Visuddhimagga. Ya, saya kira demikian ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya. Baik, terima kasih Bante, terima kasih Bapak Suryanto. Untuk selanjutnya Bante ada pertanyaan dari YouTube dari Ibu Eni. Bagaimana sebenarnya cara kerja dari perbuatan baik, limpahan jasa dapat membantu leluhur kita agar dapat terlahir di alam yang lebih baik atau bahagia? Baik, dengan hormat kepada Yang Mulia Bante Santacito kami persilahkan. Iya, baik Ibu Eni, secara sederhana terutama yang terdapat di dalam yaitu kitab suci, ya kitab Tipitaka, terutama dalam kitab komentar, itu adalah ya dengan cara kita melakukan kebajikan, yang mana kebajikan tersebut kemudian dilimpahkan, atau dengan kata lain adalah setelah kita melakukan kebajikan, kita mengharapkan yang meninggal atau leluhur itu juga turut berbahagia dengan kebajikan yang kita lakukan. Nah, sebenarnya ketika kita melakukan kebajikan, yaitu kebajikan kita sebenarnya. Kemudian ketika leluhur kita ini ikut berbahagia, itu kebajikan dari leluhur, karena dia ikut berbahagia. Ikut berbahagia dengan kebajikan sanak keluarga yang masih hidup. Nah, karena dia ikut berbahagia itulah kemudian membawa pikiran bahagia mereka ini untuk melepaskan penderitaan yang sedang mereka alami karena kelahiran di alam beta. Nah, itu yang cara kerjanya demikian, artinya kita berbuat kebajikan, itu kebajikan kita, kemudian kita mengharapkan atau mengatasnamakan kebajikan yang kita lakukan, yaitu atas nama leluhur. Nah, leluhur ini kemudian melihat, oh sanak keluarga saya kok melakukan kebajikan mengatasnamakan saya. Nah, kemudian leluhur ini berbahagia. Nah, karena bahagia inilah, karena pikiran bahagia inilah yang dimiliki oleh leluhur tadi, maka itulah yang membantu leluhur untuk kemudian ada kalanya terlahir di alam yang lebih baik. Memang apalagi kalau misalnya, jadi dalam salah satu sutta, terutama di dalam Petawatu, yaitu katakan bagian yang pertama, namanya Ketu Pama Sutta. Nah, Ketu Pama Petawatu, nah di sana memang idealnya itu ada 3. Idealnya supaya yaitu kekuatan dari Patidana itu menjadi luar biasa, kekuatan itu karena 3. Yang pertama yaitu karena ada katakan ladang jasa yang tiada tara, yang tidak lain adalah arahat. Yang kedua, karena yang melakukan patidana pun juga orang yang mempunyai sila yang baik, moral yang baik. Yang ketiga, ya ada kebajikan itu sendiri. Ada benda atau barang atau perbuatan yang dilakukan, yang tidak lain adalah kebajikan itu sendiri. Kalau 3-tiganya ini semuanya baik, maka kekuatan ini menjadi lebih besar. Sehingga apa? Leluhur atau peta yang melihat sanak saudaranya adalah orang yang baik, yang punya moral yang baik, kemudian melakukan pelimpahan jasa, berbuat kebajikan kepada orang yang juga sangat baik, apalagi seorang arahanta, maka kekuatan ini menjadi sangat besar, membawa leluhur tadi yang menderita mudah sekali untuk kemudian terlahir di alam yang bahagia. Itulah kenapa terjadi pada zaman Sang Buddha kan, ya Raja Bimbisara seorang Sotapana, kemudian melakukan kebajikan kepada Sang Buddha, seorang Buddha, kemudian memberikan ya apakah makanan, minuman, jubah kepada Sang Buddha, memang itu kebutuhan dari para biku. Nah, leluhur yang melihat demikian yang begitu luar biasanya, Bibisara yang Sotapana, kemudian ladangnya adalah Sang Buddha, wah itu sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, sehingga apa membuat mereka terlahir di alam surga. Itulah kenapa di dalam salah satu khutbah namanya Akangya Sutta,
Sang Buddha mengatakan kalau seorang biku, ya waktu itu memang yang disapa adalah biku. Kalau seorang biku ingin leluhurnya, ketika leluhurnya mengingat biku tersebut, kemudian mendapatkan banyak manfaat, banyak buah, maka 3 hal harus dilakukan. Praktek sila, praktek samatha, praktek vipassana. Sila, samatha, vipassana. 3 hal ini dilakukan. Artinya apa? Sebenarnya ketika kita melakukan patidana itu tidak hanya sekedar kita berbuat kebajikan, kemudian ya sudah itu saja, tidak. Bahkan kita sendiri pun harus diperbaiki. Jadi semakin kita punya moral yang baik, semakin kita mempraktikkan dhamma dengan lebih baik, itu akan membuat leluhur kita yang melihatnya itu akan semakin punya keyakinan terhadap yang kita lakukan. Ya secara sederhana adalah seperti ini. Kalau kita melihat ada seseorang yang melakukan kebajikan, tetapi di saat yang sama kita pun juga tahu, wah orang ini adalah orang yang sebenarnya perilakunya itu tidak baik dalam keseharian. Paling-paling kita akan mengatakan, paling-paling dia pamer. Paling-paling dia melakukan kebajikan itu hanya untuk pamer saja. Tidak punya niat yang betul-betul murni. Bisa demikian. Tetapi kalau kita melihat ada seseorang memang dalam keseharian, perbuatannya baik, kata-katanya tertata dengan baik, silanya baik, suka meditasi. Begitu kita melihat orang demikian berbuat kebajikan, kita pun juga sudah merasa yaitu ada kekuatan di sini. Wah, dia memang luar biasa, sangat baik. Tidak hanya praktek sila, tidak hanya meditasi, dia pun juga suka berdana. Nah, keyakinan kita itu bertambah. Karena apa ya? Kita melihat orang demikian orang yang punya sila. Nah, leluhur ini juga sama. Jadi melihat sanak keluarganya punya sila yang baik, dan praktek dhamma dengan baik, ketika mereka melakukan patidana, maka mereka pun juga, maksudnya leluhur ini juga akan keyakinannya akan semakin kuat terhadap keluarga yang melakukan patidana. Itulah makanya 3 ini penting, yaitu si pelaku patidana yang melakukan patidana, kemudian ya perbuatan bajik itu sendiri, yang ketiga adalah ladang, yaitu ladang kebajikan itu juga penting untuk diperhatikan. Ya, saya kira demikian ya. Baik, terima kasih Bante. Terima kasih Bu Eni. Demikian jawaban dari Yang Mulia Bante Santacito. Semoga dapat dipahami. Untuk selanjutnya Bante ada pertanyaan dari Zoom dari Bapak Kimi. Pertanyaannya, apakah sebelum membaca parita kita tidak boleh memakan makanan yang mengandung makhluk bernyawa? Dengan hormat kepada Yang Mulia Bante Santacito, kami persilakan. Ya. Sebenarnya menjadi penting di sini adalah tidak membunuh, tidak melukai. Kalau misalnya ini secara katakan ya seperti yang tercatat dalam Tipitaka, yang membuat kita menjadi buruk dan tidak buruk itu adalah ya perbuatan kita, bukan makanan yang kita makan. Ya perbuatan kita. Artinya kalau walaupun itu makanan itu adalah daging, itu kan sudah bangke sebenarnya. Itu hanya sekedar bangke yang kita makan. Itu tidak membawa kepada pikiran yang buruk. Asal pikiran kita itu masih di situ diliputi dengan cinta kasih, dengan kasih sayang. Itu yang terpenting. Jadi bukan makanannya. Nah, sehingga dalam seseorang ketika mau membaca parita, itu ya tidak apa. Misalnya makanan di situ makanan yang katakan daging gitu ya, tetapi itu bukan hasil dari pembunuhan atau bukan hasil dari kita menyuruh orang lain untuk membunuh, tapi memang sudah tersedia. Ya seperti kami para biku juga ada umat datang kemudian berdana ya makanan berupa daging, ya daging yang sudah matang gitu kan. Ya kita terima dengan pikirannya, kita tidak mengharapkan makhluk lain untuk mati dengan pikiran yang bukan dilandasi oleh kebencian. Ya itu hanya kita melihatnya hanya sekedar itu sebagai makanan semata. Itu tidak masalah. Hanya saja memang ada satu cerita, terutama di dalam kitab komentar, kitab ulasan. Ya, jadi kalau ini kitab ulasan ya, kitab komentar atau kata-kata. Kalau ada seseorang yang kesurupan, kesurupan. Jadi dari zaman dulu juga sudah ada banyak orang kesurupan, ya. Kemudian kita ingin menyembuhkan orang kesurupan demikian. Dengan cara apa? Dengan cara membaca parita. Memang dalam kitab ulasan dikatakan ketika membaca parita untuk orang kesurupan,
supaya yang kesurupan itu sembuh. Ya, kesurupan ini adalah karena diganggu oleh makhluk lain. Itu dikatakan dalam kitab ulasan tersebut, orang demikian atau misalnya para biku demikian yang ingin membaca parita untuk orang kesurupan, salah satu hal yang harus dilakukan adalah jangan memakan makanan berupa daging. Kenapa? Nah, dikatakan dalam kitab ulasan tersebut, memang ada makhluk-makhluk yang jahat yang memang suka dengan orang-orang yang makan daging. Nah, itu akan mengganggu, malahan akan mengganggu para biku tersebut. Nah, sehingga dikatakan demikian itu dalam kitab ulasan. Tetapi sejauh kitab Tipitaka menjelaskan, ya pikiran baik dan buruk itu bukan karena makanan. Bahkan bukan karena makanan yang berupa daging, tapi karena apa? Pikiran itu sendiri. Ya, tetapi di sini ya yang terpenting adalah pikiran kita yang kita jaga. Membaca parita, walaupun misalnya habis makan daging, bukan berarti tidak boleh membaca parita. Silakan untuk membaca parita. Silakan untuk membaca sutta. Walaupun seandainya hari ini sudah makan daging, tidak masalah. Ya, saya kira demikian ya. Semoga bisa menjadi jawaban. Baik, terima kasih Bante. Untuk selanjutnya Bante, ada pertanyaan dari Zoom, dari Ibu Zeni. Untuk bisa memiliki ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari, diperlukan kesabaran. Izin bertanya, renungan apa saja yang bisa kita refleksikan agar kesabaran lebih mudah dilatih? Bagaimana cara untuk bisa memiliki kedamaian saat ini dan setiap saat? Dengan hormat kepada Yang Mulia Bante Santacito, kami persilakan. Ya. Ya, sebenarnya inti dari ajaran Sang Buddha salah satunya adalah kita harus melihat segala sesuatu sebagai tidak kekal. Sebenarnya kalau kita melihat segala sesuatu sebagai tidak kekal, maka kesabaran kita akan semakin bertambah. Mengapa? Karena sebenarnya yang membuat batin seseorang tidak sabar adalah kemelekatan. Ketika seseorang melekati sesuatu, misalnya ini, melekati bahwa semua orang yang harus datang kepada saya itu harus mengucapkan kata-kata yang menyenangkan, kata-kata yang indah, kata-kata pujian. Itu kemelekatan, melekati yang enak-enak saja. Tetapi kemudian suatu saat kemudian ada orang datang kepada kita mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan, kata-kata yang berupa celaan, maka muncullah kemarahan, kesabaran kita hilang. Kemarahan muncul, ketidaksukaan muncul. Nah, sehingga di sini bisa kita lihat kesabaran lenyap, kemarahan muncul disebabkan karena kemelekatan. Hanya melekati yang enak-enak saja. Melekati pujian saja, melekati kata-kata menyenangkan saja. Nah, tetapi kalau kemudian kita merenungkan segala sesuatu adalah tidak kekal. Ketika ada orang datang pada kita dengan kata-kata yang tidak menyenangkan, wajar, kan memang tidak kekal. Ketika ada peristiwa yang datang pada kita berupa kecelakaan musibah, wajar, kan memang tidak kekal. Nah, ketika kita selalu melihat ketidakkekalan di dalam setiap fenomena yang kita alami, apakah pada diri kita, orang di luar diri kita, fenomena yang lainnya, kita melihat segala sesuatu sebagai tidak kekal, maka kesabaran kita akan semakin berkembang. Artinya, setiap kali ada perubahan yang terjadi dari yang tidak baik, dari yang baik, yang positif menjadi tidak positif atau negatif, atau dari yang dulunya bahagia menjadi menderita atau situasi yang tidak diinginkan, karena kita melihat ketidakkekalan, maka memunculkan kesabaran. Kita mampu bertahan dengan lebih baik. Dan dengan tentu kesabaran yang ada karena perenungan ketidakkekalan ini, ya kedamaian, ketenangan juga akan semakin terjaga. Dan itu yang harus kita lakukan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bante atas penjelasannya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Mieng dari YouTube. Pertanyaannya, bagaimana jika seorang rumah tangga berlatih melemahkan nafsu, segala nafsu, dan apabila dia merasa muak dengan hal perbuatan yang berhubungan dengan nafsu, apakah ini termasuk karma buruk? Baik, dengan hormat kepada Yang Mulia Bante Santacito, kami persilakan. Wah, itu bukan karma buruk. Itu karma baik.
Ya karena apa? Ya kita harus mengakui bahwa nafsu itu nafsu ragawi ya, itu adalah kotoran batin. Dan kalau seseorang kemudian berjuang melatih batinnya, tapi dengan cara bijaksana, kan ada juga orang melatih dengan cara tidak bijaksana. Bahkan pada zaman Sang Buddha pun juga ada seseorang, bahkan seorang biku, ya maaf saja, seorang biku yang merasa tidak suka dengan kemunculan nafsu ragawi, ya dalam hal ini adalah berhubungan dengan nafsu seks, kemudian apa? Memotong organ seksnya gitu kan. Nah, itu oleh Sang Buddha dicela, Bu, itu bukan caranya demikian. Caranya adalah apa? Dengan merenungkan asubha, dengan bermeditasi. Nah, kalau kita melakukannya demikian dengan merenungkan asubha, kita dengan melakukannya dengan bermeditasi, mengembangkan batin yang baik, yaitu adalah baik. Dan itu bukan perbuatan yang buruk, itu bukan karma yang buruk, bahkan itu adalah karma yang baik. Ya merasa ya tidak tertarik lagi dengan hal-hal yang sifatnya adalah nafsu seksual, itu sesuatu yang baik. Dan bahkan kalau misalnya ini seorang berumah tangga mencapai karena latihan dari praktiknya kemudian mencapai kesucian anagami, bahkan ya nafsu seksnya itu sudah hilang secara total. Harus ingat bahwa nafsu seks itu masih akan muncul selama seseorang belum mencapai kesucian anagami. Walaupun seseorang merasa sudah berkembang dalam batinnya, tapi kalau belum mencapai kesucian anagami, nafsu seksnya itu masih ada. Orang yang mencapai Sotapanna Sakadagami pun masih ada nafsu seksnya. Hanya anagami yang sudah tidak memiliki nafsu seks. Makanya pada zaman Sang Buddha ada sebuah cerita, yaitu ada seorang berumah tangga bernama Wisaka. Dia seorang laki-laki. Nah, ketika suatu kali ia mencapai kesucian anagami setelah bertemu dengan Sang Buddha. Nah, pulang kemudian istrinya yang menunggu dari lantai atas, yang biasanya setiap suaminya pulang menunggu di jendela melambaikan tangannya. Nah, suaminya ini sudah tidak melambaikan tangannya lagi. Sampai istrinya itu berpikir, wah, saya salah apa? Kok ini suami saya tidak seperti biasanya? Cobalah nanti kalau sore saya akan tanyakan, salah saya apa? Ketika sore datang, kemudian dia bertanya, istrinya ini bernama Damadina, bertanya kepada suaminya, salah saya apa? Kok sepertinya hari ini kok perlakuannya, sikapnya berbeda sekali. Kemudian Wisaka ini mengatakan, ya, bahwasanya dia telah mencapai kesucian anagami, yang mana nafsu seksualnya itu sudah betul-betul lenyap, tidak ada. Sehingga sudah tidak bisa bersikap seperti dahulu. Maka seorang anagami ini pasti dan sudah dipastikan akan hidup selibat. Atau katakan walaupun dia adalah seorang berumah tangga, tapi mempraktikkan kehidupan brahmacari, selibat sebagai seorang berumah tangga. Itu pasti. Nah, sehingga sudah tidak punya nafsu seksual. Nah, kebetulan karena waktu itu terutama Damadina ini adalah seorang Buddhis yang baik, punya keyakinan terhadap Sang Buddha dengan sangat luar biasa. Hanya ya sudah, kalau begitu saya tak jadi bikuni saja. Nah, dia mempraktikkan kehidupan bikuni, suaminya masih menjadi sebagai berumah tangga, malahan suaminya mencapai hanya anagami. Nah, Damadina ini akhirnya mencapai kesucian arahanta. Nah, tetapi sekali lagi bahwasanya melatih batin, melatih praktik dhamma demi tujuan untuk melenyapkan nafsu ragawi itu bukan karma yang buruk, itu adalah karma yang baik. Dan akan betul-betul lenyap itu kalau seseorang mencapai kesucian anagami. Dan sebelum itu masih akan ada. Walaupun seandainya itu sangat halus, itu masih ada. Ya begitu ya. Baik, terima kasih Bante atas penjelasannya, sangat mudah dipahami Bante dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Kalyanamita, tidak terasa acara ini sudah berlalu selama hampir 2 jam, dan kami mohon maaf kepada Bapak Ibu yang pertanyaannya belum tersampaikan, bisa Bapak Ibu sampaikan kembali di acara Q&A Dhamma selanjutnya, karena masih akan ada Q&A Dhamma selanjutnya. Dan setelah kita mendapatkan pengetahuan Dhamma, setelah kita mendapatkan wawasan Dhamma, untuk selanjutnya marilah kita bersama-sama mendengarkan pesan-pesan dari Yang Mulia Bante Santacitto sebagai closing statement acara kita pada malam hari ini.
Dan dengan hormat kepada Yang Mulia Bante Santacito, kami persilakan. Ya baik, terima kasih. Ya mari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, terutama kita sebagai umat Buddha yang sudah meyakini ajaran Sang Buddha sebagai jalan hidup kita, maka tentu dalam hidup kita tidak hanya sekedar kita berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan yang hanya sekedar kebahagiaan materi. Memang materi itu penting, kebahagiaan duniawi adalah penting, terutama ya sebagai berumah tangga, tetapi bukan berarti kemudian itu menjadi utama. Ada satu kebahagiaan lagi yang juga harus kita perjuangkan, yaitu kebahagiaan yang harus muncul dari dalam batin kita. Kebahagiaan yang muncul bukan karena materi, bukan karena objek-objek indera, tetapi kebahagiaan yang muncul karena batin yang kita kembangkan. Yang mana kebahagiaan tersebut hanya akan diperoleh ketika batin kita sedikit demi sedikit terkikis dari pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang buruk, yang tidak lain adalah keserakahan, kebencian, dan juga kebodohan. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan kebahagiaan yang muncul dari dalam ini, kita hendaknya mempraktikkan Dhamma yang tidak lain adalah praktek dana, praktek sila, dan juga praktek bawana atau praktek meditasi yang semuanya bertujuan untuk pelenyapan kotoran batin. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang menjadi closing statement atau katakan rangkuman dari apa yang telah disampaikan pada malam hari ini. Semoga dapat dipahami, semoga kita semua maju dalam Dhamma, sabe sata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Baik, terima kasih Bante atas pesan-pesan yang disampaikan sebagai closing statement acara kita pada malam hari ini. Berikut kami serahkan sertifikat secara virtual kepada Yang Mulia Bante Santacito karena telah berkenan meluangkan waktu untuk dapat hadir dalam acara Kine Dhamma pada malam hari ini, Bante. Ya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, sama-sama terima kasih Bante. Dan tidak lupa pula kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Kalyanamita yang telah bergabung pada malam hari ini, baik melalui Zoom maupun melalui channel YouTube Samadhi Foundation. Dan kami juga memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin mohon maaf sebelumnya, untuk selanjutnya setelah kita mendengarkan pesan-pesan dari Yang Mulia Bante Santacito, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi foto bersama. Dan mohon berkenan Bante untuk dapat foto bersama dengan kami, Bante. Dan kepada Bapak Ibu yang belum menyalakan kameranya, saya undang untuk dapat menyalakan kamera terlebih dahulu. Baik, langsung saja di slide yang pertama. 1, 2, 3. Slide yang kedua. Satu, dua, tiga. Slide yang ketiga. 1, 2, 3. Slide yang keempat. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Yang Mulia Bante Santacito, kepada Bapak, Ibu, dan Kalyanamita. Marilah kita akhiri acara pada malam hari ini dengan bersama-sama membacakan nama Karapata yang akan dipimpin oleh Saudari Putri. Kepada Saudari Putri, saya persilakan. Terima kasih Saudara Nanda, Bapak, Ibu, Kalyanamita, marilah kita bersikap anjali dan membacakan nama Karapata bersama-sama. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanghang Namami Sabbe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Saudara Nanda. Terima kasih kepada Saudari Putri yang telah memimpin doa pada malam hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Bante Santacito, kepada Bapak Ibu dan Kalyanamita. Sampai jumpa dalam acara selanjutnya. Jangan lewatkan tanggal 19 September 2021, Samadhi Foundation akan mengadakan puja bakti online bersama dengan Yang Mulia Bante Pratanadiro dengan tema Menjadi Orang Tua Berhati Buddha. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti puja bakti online bersama ini, nanti dari tim Samadhi akan mengirimkan link acaranya. Baik Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin mengucapkan terima kasih atau anumodana kepada Yang Mulia Bante Santacito, bisa dengan membuka audionya, kami persilahkan. Pandami Bante. Ya, baik. Pandami Ya. Bante, Anumodana. Sama-sama. Dana Bante. Anumodana Bante. Terima kasih. Anumodana Bante. Baik, baik. Anumodana Bante. Baik. Ya, baik. Terima kasih Selamat Bante. malam Bante. Baik, selamat Anumodana malam. Bante. Ya, baik, sama-sama. Terima kasih. Selamat Terima malam. kasih Bante. Selamat malam. Baik, selamat malam. Anumodana Bante. Ya, baik.